dong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Kok ribut ya? Yang kami hormati Wakasek Sarana dan Prasarana, yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan, seluruh karyawan dan karyawati SMP Negeri 1 Jampang Kulon, anak-anak panitia yang ibu banggakan, serta seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 1 Jampang Kulon yang ibu cintai dan Allah muliakan. Siap berdiri? Siap mendengarkan ceramah? Ceramahnya ini bukan ceramah biasa, tetapi spesial peringatan Isra Mi'raj dan sekaligus mieling poe bahasa Induk internasional. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 Sya'ban tahun 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal berapa Bu sekarang? Tanggal sabaraha? 2 apalun hari bulan Februari maya. Hari tanggal tanggal Hijriah, tahun Hijriah enak. Tanggal sabaraha? Allah. Tanggal sabaraha? 1 naon? Sya'ban. Tahun sabaraha Hijriahna? 1444 Hijriah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo. Masih ribut. Ibu tidak biasa. Kalau bicara ada yang bicara. Kalau ada yang bicara, ayo gantian sama ibu. Ibu janji 10 menit ya bicara ya. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini ibu akan menyampaikan ceramah hanya 10 menit. Bu Rima putar dari sekarang 10 menit kasih tahu. Pada kesempatan ini anak-anak ya, alhamdulillah masih diberi usia yang panjang sehingga kita dapat mengikuti pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mana kalian mungkin telah sering mengikutinya. Cung, yang tahun ini kalian sudah mengikuti peringatan Isra Mi'raj lebih dari 1 kali. Cung, alhamdulillah. Yang lainnya kemana weh? Oke, kita lanjutkan. Insya Allah dalam kesempatan ini Ibu akan mengambil tema hikmah peringatan Isra Mi'raj bagi pelajar. Nah, hari Isra Mi'raj teh Isra itu perjalanan darat. Kenapa Bu disebut perjalanan darat? Karena Rasul Muhammad
diperjalankan oleh Allah yang ditemani oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu adalah perjalanan darat. Kemudian setelah melakukan perjalanan darat, Rasul Muhammad dimi'rajkan, yaitu perjalanan udara, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu adalah perjalanan udara. Ada pertanyaan yang menggelitik, loh Bu, kenapa sih Allah itu memperjalankan dari Masjidil Haram, artinya di perjalanan darat, kemudian perjalanan udara? Kenapa tidak langsung perjalanan udara? Itu rahasia Allah dan kekuasaan Allah, ya. Ketika perjalanan darat, Rasul Muhammad itu dipertemukan dengan orang-orang dan para kafilah, sehingga ketika banyak umat Islam yang sudah mengaku dirinya itu sebagai umat Nabi Muhammad, tidak sedikit yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bahwa dalam sekejap malam itu, masa iya sih setelah melakukan perjalanan darat kemudian perjalanan udara? Terpercaya. Karena ada saksi, ya, yang melihat ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, para kafilah dan orang-orang, maka orang-orang itu menjadikan saksi bahwa Nabi Muhammad telah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu sekejap sekali, Masya Allah. Tetapi ketika turun, ya, dari Sidratul Muntaha, ada seorang sahabat yang membenarkan apa yang dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW, yang bernama siapa? Abu Bakar. Ya, sahabat Abu Bakar mengatakan, Muhammad, apapun yang pernah dialami oleh engkau, saya pasti akan percaya, karena Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Kalau sudah menginginkan hambanya terjadi sesuatu, maka kun fayakun. Maka Nabi Muhammad ketika itu kepada Abu Bakar diberi gelar Asy-Siddiq. Kenapa Abu Bakar diberi gelar Asy-Siddiq? Karena orang yang pertama kali membenarkan peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya sejarahnya. Oke, sekarang apa saja sih yang terjadi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha? Rasul Muhammad bertemu dengan para nabi yang terdahulu, Nabi Yahya, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Idris, dan ketika itu, ya, mereka semua para nabi yang terdahulu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad diberikan berbagai bekal ilmu pengetahuan, termasuk ilmu apanya? Ilmu pertaniannya, tata negara, ya, politiknya, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian, ya, suatu saat, perhatikan, oleh Isra Mi'raj apa? Makanya hikmah memperingati Isra Mi'raj itu mieling sholat, ya, mengenang Rasul Muhammad ketika Mi'raj sudah oleh Allah diberi tugas, yaitu diantaranya sholat berapa waktu? 50 waktu. Kabayang lamun Nabi Muhammad narima 50 waktu. 5 waktu oge ku pasubhan Pak Agung jeung Bu Rohmah anu cerewet dikaprak-kaprak bani aya keneh nu nyumput di kebon Allah. Komo lamun sapoe 50 waktu leres teh ibu-ibu. Aduh, bukan main. Jadi hikmahnya adalah mengingat tentang sholat. Insya Allah Bu Rohmah di dia jeung rekan-rekan yang lainnya pasti bawel cerewet untuk mengingatkan kalian sholat, terutama ketika sholat duhur berjamaah. Oke, kita lanjutkan, ya. Nabi Muhammad setelah Mi'raj turun bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Rasul Muhammad menjelaskan kepada Abu Bakar As-Siddiq, sudah tersebar di seluruh penjuru negeri itu, ya. Woi, gandeng. Seberapa menit deh Bu Rima? Ayak keneh 5 menit deh. Oke, 5 menit deh. Kalem.
Tapi lamun kalian gandeng ngawangkong, ku ibu ditambahan ngawangkong. Ya, sama ibu ge capek, bari gitu. Oke ya, kita lanjutkan ya. Ketika itu sudah heboh, apalagi kaum kafir Quraisy terpercaya, ya, sehingga si Raja Fir'aun itu ya, si Abu Jahal, ya, wah itu cekurang menghasut seluruh apa? Ya, seluruh umat. Ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah pembohong ulum, tapi biarkan. Nah, suatu saat Rasul Muhammad, anak-anak perhatikan. Nah, ini bagi terutama ini perempuan menangis kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, saya ketika ya, aku ini ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu diperlihatkan keadaan neraka. Di sana terdapat perempuan-perempuan yang tidak saya kenal. Kenapa ya Rasulullah perempuan tersebut disiksa dengan azab yang sangat pedih sekali. Ketika itu Rasul pun bersabda kepada Ali pada suatu saat ya, pada waktu itu ketika Mi'raj ya, saya melihat wanita yang rambutnya digantung, isi otaknya mendidih dan tidak habis-habisnya, siksaan yang amat pedih. Wanita apaan yang itu? Apa? Wanita seperti apa itu? Yaitu wanita yang selalu membuka auratnya. Dah, perhatikan. Tongkokorokan tadi resapi. Ingat, jadi hikmah memperingati Isra Mi'raj, satu, ingat akan sholat, yang kedua mengingatkan diri kita bahwa betapa banyaknya perempuan yang disiksa di api neraka karena membuka aurat. Peraturan di SMP Negeri 1 Jampang Kulon sudah selaras dengan peraturan Allah, yaitu untuk menutup aurat. Nah, di sini ada Pak Depi. Insya Allah Pak Depi memandu kalian untuk apa? Volleyball. Putri ya, sok dititah ditutup tara auratna. Osoknya, alhamdulillah. Semuanya di sini tidak boleh ada yang membuka aurat. Lain perintah Bu Rohmah, tapi perintah Allah dengan Rasulnya. Awas lah itu, jangan main-main. Sama halnya dengan kewajiban mendirikan sholat untuk menutup aurat itu. Ibu Aina geus bebas kewajiban bahwa kalian itu tidak boleh membuka aurat, karena siksaan bagi orang yang membuka aurat betapa pedihnya. Otakna ieu tah isi polona, isi otak teh polonya Bu eta ya, isi otak teh polo ngadidih ya. Aduh, teureun-eureun tah sehingga dia habis apanya? Dosa menutup auratnya. Awas, alhamdulillah selama dari jam 7 sampai jam 13.30 kalian terbebas dari siksa api neraka. Kenapa? Karena auratnya tertutup. Di luar sekolah ibu tidak tahu. Ya, awas jangan dianggap main-main membuka aurat. Bu, kan ini pangki Bu. Pan ini, wah ini lagi model Bu. Model sih model, tapi kita umat Islam selaraskan dengan aturan Islam yang berlaku ya. Oke, paham? Pramuka, silakan ya. PMR, poli, silakan ibu tukang main poli, tapi ingat selalu ditutup auratnya. Oke. Ya, ibu tukang olahraga, silakan. Tapi ingat batasannya adalah harus diperhatikan selaku muslim dan muslimah. Untuk perempuan, batasan auratnya sampai di mana? Nah, muka dan telapak tangan. Kadek leuwih teh eta kabuka, dosa eta ngalentaban siksa api neraka. Cuma kita tidak merasakan karena apa? Dihalangi ku anak-anak setan. Awas tah, lain perkataan Bu Rohmah, tapi ayat Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang aurat. Awas ya, perhatikan ya. Oke ya, sepakat? Sepakat apa? Menutup aurat. Enggak, ibu mama patahan beres, tergantung kalian. Untuk laki-laki, batasan auratnya di mana? Pusat sampai
lembut ya. Jadi lamun aya nu futsal make sakieu ora teu? Agung suruh pakai street ya nanti. Iya nggak apa-apa, tapi biasanya ari lalaki mah asa teu dosa we nya make sakieu teh nya, padahal dosa eta. Naon? Mukakeun aurat ya. Bu ari salat make kaos oblong, barolong atawa bisarung sakieu terkeun ka tuur, sah teu? Sah ngan belegu. Bener? Kasakola itu rapih mah nya menghadap Allah make sarung dikadeukeun nya kadieun teu sopan teh tah gitu teh nya. Jadi tetap attitude harus diperhatikan, komo tata krama ka Allah. Oke, kembali hikmah Isra Mi'raj itu satu, sholat, mengingatkan sholat. Yang kedua, mengingatkan akan neraka. Yang diantaranya penghuninya adalah orang yang selalu membuka aurat. Ya Allah, di ayeuna niatan ya, niatan dalam hati dan Allahumma paksakeun untuk menutup aurat. Allahumma paksakeun heula karena nantinya terbiasa. Ya. Oke, siap ya? Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.